silakan masuk. Silakan duduk. Jadi silakan duduk Kak, dipersilakan mungkin ya tempat duduknya. Biar nanti menceritakan di halaman. Oke. Jadi ini dengan Kak Ebi ya yang sempat chat saya kemarin. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Citra. Kak Ebi bisa panggil saya Kak Citra, Ibu Citra, terus dari kenalannya Kak Ebi saja. Jadi Kak Ebi mau panggil siapa? Panggil Ibu Citra boleh? Boleh. Oke, baik. Jadi bagaimana Kak Ebi, sudah nyaman? Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan sesi konseling hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, baik. Sebelum kita berdoa, siapa yang memimpin doanya, saya atau Kak Ibu? Ibu juga ya, Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita melakukan sesi konseling hari ini, marilah kita berdoa. Selesai. Jadi tadi Kak Ibu kesini dengan siapa? Dengan teman, Bu. Oke, jadi Kak Ibu sudah makan? Sudah. Oke, baik. Jadi sebelumnya Kak Ebi sudah pernah melakukan sesi konseling atau sama sekali belum? Belum sih, Bu. Baru pertama kali. Oke, berarti belum paham ini ya tentang apa itu konseling? Belum. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit. Baik, yang kita lakukan nanti itu yaitu konseling individu, di mana konseling individu itu proses membantu konseli. Saya sebagai konselor membantu konseli untuk kita sama-sama mencari solusi atas masalah yang nantinya kayak diceritakan. Tetapi saya cuma sekedar membantu, kayak sendiri yang akan mengambil keputusannya. Baik. Selama melakukan sesi konseling, Kak Ebi dimohon bisa menceritakan masalahnya Kak Ebi secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya Kak Ebi ya? Ya. Oke. Nah, nanti Kak Ebi tidak perlu khawatir kalau misalnya kita melakukan konseling ini akan terbongkar, karena saya jamin di sini juga cuma kita berdua dan masalah yang Kak Ebi ceritakan tidak akan terbongkar kemana-mana. Oke, baik. Jadi jika saya nantinya berbicara, dimohon Kak Ebi tidak memotong pembicaraan saya, Ibu. Nah, jika Kak Ebi ingin izin ke toilet, Kak Ebi boleh minta izin sama saya, nanti saya kasihkan waktunya, Ibu. Baik. Jadi selama kita melakukan sesi konseling nantinya, kita akan melakukan selama 30 menit. Jadi bagaimana Kak Ebi? Bersedia? Bersedia, Bu. Oke, jadi baik. Kita sudah menetapkan waktunya juga. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi bagaimana Kak Ebi, sudah paham? Paham, Bu. Jadi apa lagi yang Kak Ebi tanyakan? Mungkin itu saja, Bu. Baik. Jika tidak ada, mungkin bisa kita mulai saja konseling hari ini. Jadi Kak Ebi boleh ceritakan apa masalah yang sedang Kak Ebi alami saat ini? Jadi itu, Bu, masalah itu tentang tugas yang menumpuk dari sekolah yang begitu berat. Terus saya juga kurang tahu dan cara mengatur waktu dengan baik. Jadi kadang saya tuh kalau kerja tugas itu nanti sudah deadline-nya, karena kegiatan yang saya di luar juga kan banyak. Terus saya lagi ikut organisasi di sekolah, jadi biasa saya tidak tahu dan atur waktu mau kerja tugas itu kapan. Jadi waktuku itu cuma ada itu pas malam. Nah, jadi biasa juga saya buat tugas itu malam. Tapi yang saya takutkan juga kalau setiap ada tugas terus saya buat setiap malam, itu mengganggu kesehatan saya dan Ibu. Berarti bisa dibilang Kak Ebi ini terlalu banyak tugas. Nah, terus deadline-nya bisa dibilang berdekat-dekatan ya Kak Ebi. Nah, jadi Kak Ebi sulit untuk, baru Kak Ebi juga sulit memanajemenkan waktunya Kak Ebi. Oke, jadi
Biasanya kalau di sekolah itu berapa mata pelajaran ya? Biasa itu satu hari itu mata pelajarannya itu 2. Kadang juga tidak tentu kalau misalnya gurunya mau masuk juga biasa lebih dari 2. Berarti kalau misal 2 KIB itu semuanya ada tugasnya atau bagaimana KIB? Iya, hari-hari itu selalu ada tugas, apalagi kan ini sudah mau libur tuh Kak, Ibu. Jadi hari-hari itu ada pas ini sudah mau libur, jadi kebanyakan sekali tugasnya dikasih sama yang guru. Baru deadline itu berdekatan, baru sama-sama kadang dalam satu hari itu sudah deadline sama-sama 2 mata pelajaran itu. Jadi saya stres juga dan pusing, bingung. Kadang juga saya kalau datang ke sekolah itu saya datang terlambat. Biasa kan ditegur juga kenapa setiap datang ke sekolah itu terlambat. Tapi saya tidak mau juga bilang karena di sini posisinya saya yang salah juga karena kerja tugas kan nanti malam-malam. Jadi ini mulai sejak kapan kayak dirasakan? Semenjak saat mau libur-libur ini kan sudah banyak tugas yang dikasih karena mungkin di tahun kan kita sudah mau libur toh. Jadi 1 bulan gitu ya. Terus habis itu juga KIB sulit juga mengatur waktunya KIB, berarti KIB juga dampaknya itu KIB terlalu begadang. Iya, saya terlalu begadang, terus kadang bisa sakit kepala. Baru saya biasa juga kalau di kelas itu guru menjelaskan saya kurang fokus. Biasa juga saya ketiduran karena mengantuk, kerja tugas semalaman. Itu sih yang saya takutkan, itu kesehatan fisik saya dan itu juga mungkin terganggu juga kesehatan, bisa dibilang terganggu juga kesehatannya kayak gimana stres terlalu banyak tugas. Baru tugasnya itu memang sulit atau bagaimana? Atau tugas biasa saja cuma kayak dia menunda-nunda itu mengerjakan tugas? Beda-beda sih setiap tugas, kadang ada juga yang sulit, kadang juga karena saya terlalu banyak tunda-tunda tugas karena itu saya terlalu banyak ambil kegiatan di luar organisasi, jadi saya kurang bisa dan atur waktu kerja tugas. Ya, betul. Karena banyak juga kegiatan kayak di luar, terus tugasnya juga banyak, jadi itu semua yang membuat kayak kurang bisa atur waktunya, yang mana dulu yang mau dikerja, yang mana dulu yang mau diselesaikan. Belum kalau kita organisasi itu pasti sering rapat ya? Iya, sering rapat, sering kumpul-kumpul. Jadi sebelumnya Kak Edi sudah pernah coba mungkin buat jadwal? Belum sih Bu, belum pernah juga buat jadwal. Kalau belum mungkin Kak Edi bisa buat jadwal supaya waktunya Kak Edi itu tertata, yang mana dulu mau dikerja gitu. Nah, jika mungkin kalau dikasihkan tugas juga bisa diselesaikan memang supaya nanti Kak Edi tidak susah sendiri, tidak pusing, bisa supaya tugasnya sudah selesai. Jadi kalau misal ada rapat, kan tugasnya sudah selesai, jadi Kak Edi tidak pusing lagi. Ya mungkin saya harus buat jadwal juga biar saya tahu kan atur waktunya saya bagaimana. Biasa juga mama saya itu marah karena saya terlalu banyak ikut kegiatan di luar, jadi yang seharusnya saya fokus untuk belajar lebih fokus ke organisasi. Tapi ya tiada juga salahnya sih Kak, kalau ikut organisasi kan menambah relasi juga teman. Iya, karena kalau cuman rumah sekolah itu bikin saya stres juga, jadi makanya saya ambil kegiatan organisasi biar saya bisa juga dan tidak stres, tidak terlalu berpikir ke tugas sekali, ke mata pelajaran. Ya, itu. Jadi menurut Kak Ebi dampak yang sering Kak Ebi rasakan itu akhir-akhir ini? Ya mungkin karena itu kesehatan saya dan saya kurang tidur, saya sering sakit kepala, jadi kurang fokus juga kalau misalnya guru menjelaskan, nilaiku menurun. Itu sih dampaknya buat saya.
Itu sangat berdampak sekali ya Kak Ebi. Nah, Kak Ebi tahu kan kalau itu yang Kak Ebi lakukan salah. Ya, saya tahu. Nah, maka dari itu sebaiknya Kak Ebi bisa mengatur Kak Ebi lagi supaya Kak Ebi tidak terburu-buru kalau mengadakan tugas. Kalau Kak Ebi juga misal terburu-buru mengadakan tugas, pastinya tugasnya itu kurang maksimal ya. Ya, betul. Nah, baru kalau misal juga Kak Ebi ke kampus, Kak Ebi sudah mengantuk karena terlalu begadang. Jadi apa lagi yang ingin Kak Ebi sampaikan? Mungkin itu saja. Mungkin bisa ya, Bu. Itu saja. Oke, baik. Jika tidak ada, jadi dari masalah yang Kak Ebi ceritakan tadi kepada saya, mungkin ada solusi atau alternatif yang bisa Kak Ebi ambil dari pembicaraan yang kita bicarakan tadi. Mungkin yang dapat saya simpulkan, yang bisa saya ambil itu mungkin kayak Ibu bilang tadi, saya buat jadwal biar saya tahu atur waktu. Terus kerja tugasnya itu saya kalau bisa jangan nanti deadline-nya, kalau bisa cicil-cicil, terus jangan terlalu fokus juga di kegiatan, lebih banyak kerja tugasnya. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi atas apa yang telah Kak Ebi ambil. Saya juga tidak memaksa Kak Ebi, itu terserah dari Kak Ebi saja. Nah, jadi mungkin itu saja yang ingin jadi kedepannya Kak Ebi harus bisa mengambil yang tadi Kak Ebi bilang. Kalau Kak Ebi itu ingin membuat jadwal supaya dia kerja tugas lebih awal, gitu ya Kak Ebi ya. Ya, Bu. Oke. Jadi jika sudah tidak ada, maka terima kasih Kak Ebi telah menceritakan semua masalahnya Kak Ebi secara sukarela. Kak Ebi juga kesini secara sukarela. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi itu semua. Baik, ya sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya. Waktunya itu kalau saya kasih Kak Ebi selama 1 bulan, boleh. Jadi selama 1 bulan di hari apa dan di jam berapa? Mungkin di hari Rabu ini seperti hari ini, terus jam 7 kayak tadi sih. Oke, Kak Ebi tidak ada kegiatan lain kan? Tidak ada. Jadi selama 1 bulan ke depan kita akan melihat perkembangan Kak Ebi bagaimana, apakah sudah bisa menyelesaikan tanya Kak Ebi atau intinya kita lihat 1 bulan ke depan Kak Ebi ke depannya bagaimana ya. Bu. Oke, jadi jika sudah tidak ada lagi yang Kak Ebi ingin tanyakan, kita akhiri saja sesi konseling hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum kita selesai. Jadi siapa yang ingin memberi doanya? Saya atau Kak Ebi? Mungkin saya sendiri. Oke, baik. Bisa dimulai Kak Ebi ya. Baik, karena sesi konseling ini sudah selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada satu momen ketika Pak itu merasa Sudah selesai ya Kak Ebi ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ceritakan? Ada, Bu. Oke, baik. Kita akhiri saja. Terima kasih Kak Ebi. Sama-sama, Ibu. Baik, mari saya antar keluar. Mari Kak Ebi.